Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Novrianti SHTMSI, dalam mata kuliah Hutan Kota. Kali ini kita akan melanjutkan topik yang telah disampaikan pada minggu kelima mengenai pemilihan jenis pohon hutan kota. Namun, kali ini konsepnya adalah pertimbangan pemilihan jenis itu, klaster-klaster jenis tersebut yang sesuai dengan tujuan ekologis dan kondisi lingkungan hutan kota yang akan kita bangun. Baik, apa saja hal-hal atau pertimbangan pemilihan jenis itu? Pertama, kita harus melihat apa tujuan penanaman kita. Apakah kondisi ekologisnya sudah sesuai? Bagaimana ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan kota yang kurang kondusif? Minggu kelima, kalian telah membahas atau berdiskusi tentang karakter fisik, karakter silvikultur dari tiap-tiap jenis yang akan ditanam di dalam hutan kota. Kalian juga sudah bisa mempertimbangkan jika hutan kota dengan tujuan penanaman A, maka jenis-jenis tumbuhannya harus dalam kondisi tertentu. Kalian bisa melengkapinya di dalam pembelajaran minggu ke-5. Selain itu pula, terkait dengan dimensi atau ukuran tanaman ketika dewasa, ini juga sudah kalian pelajari di minggu kelima. Terkait dengan nilai estetika dan fungsi sebagai habitat satwa liar, ini juga perlu dipertimbangkan, namun pembelajaran mengenai hal ini bisa nanti dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terkait sifat fisiologi tanaman sudah dipelajari pada minggu kelima. Terkait dengan ketersediaan bibit dan benih, kalian bisa mempelajarinya pada minggu-minggu berikutnya. Atau bisa mempelajari pada minggu-minggu yang telah lalu yang menyinggung tentang ketersediaan benih atau bibit. Dan penguasaan teknik silvikultur juga perlu dipertimbangkan. Terkait dengan tujuan penanaman, hutan kota yang akan dikembangkan itu tergantung tipenya. Misalnya, jika kalian ingin membangun hutan kota dengan konsep perlindungan atau konservasi tanah dan air, maka kalian perlu menyesuaikannya dengan jenis pohon apa. Pohon apa yang dapat digunakan untuk menyerap tanah dan untuk mengkonservasi tanah dan menyerap air lebih baik. Jika tujuannya untuk penjerap dan penyerap polutan, maka kalian harus pilih jenis-jenis pohon yang memiliki kemampuan menyerap dan penjerap polutan lebih baik. Jenis-jenisnya bisa kalian cari di media yang tersedia di dalam internet. Terkait dengan pelestarian plasma nutfah, maka syaratnya harus jenis-jenis yang beragam, bukan jenis-jenis yang homogen. Kemudian terkait dengan rekreasi, maka pertimbangannya adalah jenis-jenis tumbuhan yang memiliki nilai estetik. Kemudian jika kita hubungkan dengan tujuan penanaman, maka kita juga mempertimbangkan blok-blok tanaman yang ada di dalam kawasan hutan kota yang akan dibangun. Misalnya, kalian akan membangun blok perlindungan, akan membangun blok rekreasi, kalian akan membangun blok pemanfaatan, atau kalian bisa menetapkan blok lain. Penamaan blok ini diserahkan kepada pengelola hutan kota. Apakah bisa blok-blok hutan kota ini disesuaikan dengan kebutuhan? Tentu sangat bisa. Anda bisa mempertimbangkan penetapan blok ini berdasarkan apa yang ada atau apa nilai-nilai dari kota itu. Jika Anda ingin mempertimbangkan unsur budaya di dalam kota, di dalam hutan kota, agar masyarakat tetap mengingat kebudayaan masing-masing, maka Anda bisa memasukkan blok kebudayaan. Nah, bagaimana blok kebudayaan itu? Berarti jenis-jenis tanaman atau jenis tumbuhan yang ada di dalam hutan kota itu harus yang berhubungan dengan endemisitas di kota tersebut atau di provinsi itu atau di lokasi itu. Misalnya kalau di Lampung apa nih tumbuhan yang menjadi ikon di Lampung yang dipakai secara etnosentris oleh masyarakat. Adakah jenis-jenis tertentu yang dipakai dalam ritual budaya dan adat orang Lampung? Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam blok-blok budaya di dalam hutan kota. Lanjut,
Bagaimana rencana pembagian blok? Ada blok intensif, misalnya, yang bisa diakses oleh pengunjung dan ini adalah tempat utama pengunjung beraktivitas. Blok intensif ini meliputi pengembangan aktivitas pengelolaan utama, rekreatif, edukatif, dan seremonial. Yang kedua, yang tipe blok intensif tipe kedua, bisa pengembangan rekreatif, edukatif, atau physical challenge. Yang ketiga, blok intensif yang ketiga yaitu bisa dalam bentuk pengembangan rekreatif dan lebih komersil. Atau ada juga blok non-intensif. Blok koleksi tanaman tadi juga telah disinggung. Kalau blok intensif itu mungkin jumlah tanamannya tidak banyak ya. Tapi kalau yang blok non-intensif atau yang khusus untuk koleksi tanaman, ya berarti jumlah tanamannya jauh lebih banyak daripada yang digunakan untuk beraktivitas pengunjung gitu. Nah, blok non-intensif ini juga ditujukan untuk melestarikan koleksi tumbuhan dan perbaikan kondisi lingkungan setempat. Jadi kalau misalnya kita latar belakang pembangunan hutan kota itu adalah untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat kota dengan cara memperbaiki kondisi lingkungan kota, maka proporsi atau persentase luasan hutan kota yang akan kalian bangun itu jumlahnya untuk blok koleksi tanaman saja harus lebih banyak dibandingkan dengan blok intensif di mana pengunjung beraktivitas. Karena blok intensif ini banyak dimanfaatkan, maka area rekreasi jenis tanamannya jangan yang membahayakan, yang tidak berduri, yang tidak bergetah, dan akarnya tidak boleh merusak. Ya iyalah, karena kan kita membangun fasilitas, kita membangun sarana dan prasarana. Tumbuhan yang ditanam jangan sampai dapat merusak fasilitas yang ada, yang sudah kita buat. Karena jika kita memilih tumbuhan dengan akar yang tidak mempertimbangkan hal ini atau tajuk yang tidak mempertimbangkan hal ini di dalam blok intensif, maka kita akan terus mengeluarkan dana untuk memelihara, melindungi sarana dan prasarana yang telah kita buat. Kemudian blok non-intensif, yaitu area koleksi tanaman. Apakah jenis-jenis membahayakan bisa ditanam? Ya boleh saja, karena ini adalah area koleksi. Namun tetap mempertimbangkan jika pengunjung ingin mendatangi blok ini, maka Anda tidak boleh meletakkan jenis tanaman yang membahayakan, yang berduri atau bergetah yang bisa mengganggu kenyamanan pengunjung di jalur-jalur tempat pengunjung itu berjalan. Kemudian pertimbangkan juga rencana sirkulasi. Bagaimana menyediakan jalur-jalur pergerakan yang berfungsi sebagai pengatur dan pegangan bagi pengunjung, serta berfungsi sebagai jalur interpretasi kawasan. Sebaiknya di awal, di pintu depan hutan kota itu harus ada papan interpretasi atau peta wilayah. Misalnya pengunjung sedang berada di sisi barat, maka ketika Anda ke sebelah kiri, ketika pengunjung ke sebelah kiri, dia akan bisa menemukan jenis A, kelompok tanaman B, kelompok tanaman C. Bisa juga Anda mengelompokkan hutan kota yang akan Anda bangun berdasarkan klaster tumbuhan, misalnya ini kelompok tumbuhan buah, ini kelompok tumbuhan berbunga, begitu. Ada yang pernah datang pasti ya, sudah pernah mengunjungi Kebun Raya Bogor ya? Ya, kurang lebih Kebun Raya Bogor bisa dijadikan sampel sebagai contoh ya untuk pembelajaran bagaimana menetapkan rencana sirkulasi di dalam hutan kota yang akan kalian bangun. Tipe jalur sirkulasinya pertama harus mempertimbangkan di mana kendaraan bisa lewat. Tentunya tidak boleh di blok non-intensif atau di blok di mana tempat tumbuhan itu banyak tumbuh. Kemudian jalur sirkulasi pejalan kaki. Jalur ini bisa dibuat di dalam blok intensif, bisa juga di blok yang non-intensif atau yang banyak ditanam tanaman-tanaman tadi. Namun tetap harus menggunakan pertimbangan pertama, jangan sampai sirkulasi pejalan kaki ini diletakkan di kelompok tumbuhan yang bisa berbahaya. Jangan jalur jalan kakinya kalian taruh pinggirnya itu pohon durian, terus tempat duduknya kalian taruh di bawah pohon durian, ya kan? Nanti ketika duriannya berbuah bisa menimpa pengunjung, begitu. Atau jangan letakkan tempat bermain di mana ada kelompok koleksi tumbuhan pandan yang berduri, begitu.
Rencana pengembangan area koleksi tanamannya tergantung fungsinya. Jika area itu berfungsi sebagai koleksi jenis yang populer, maka kalian letakkanlah dia jenis-jenis tumbuhan yang populer di situ. Karena tujuan kita adalah memperkenalkan berbagai jenis pohon yang ada dikembangkan di Indonesia. Jadi yang paling banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia itu apa gitu. Nah, jika tujuannya adalah untuk koleksi jenis rawa, jika kota yang akan dibangun hutan kotanya memiliki porsi tutupan lahan rawa jauh lebih banyak dibandingkan daratan lain, tipe ekosistem lainnya, maka kita bisa menambahkan tujuan untuk meningkatkan koleksi jenis tanaman rawa, mengintroduksi jenis-jenis tanaman rawa yang mungkin belum ada di tempat kita. Begitu ya. Kemudian jika tujuannya adalah menambah koleksi jenis tanaman kering misalnya atau jenis tanaman lokal, kalian bisa memasukkan dia ke dalam kelompok tumbuhan jenis tanaman lokal. Bisa di dalam blok non-intensif. Contohnya ada jenis tanaman kering di Kabupaten Bulungan dan Kalimantan, umumnya diletakkan di fungsi yang bagian ini. Kemudian ada juga area koleksi buah-buahan, area koleksi jenis-jenis estetik, jadi jenis-jenis pohon yang memunculkan keindahan. Terkait dengan estetika ini, sebenarnya sangat subjektif, namun kita punya pakem umum bentuk-bentuk yang indah itu seperti apa. Ini bisa kalian gali dari misalnya FGD dengan beberapa stakeholder. Jadi bisa ditanyakan kepada banyak pihak, calon-calon pengunjung, jika kalian ingin membangun hutan kota, kira-kira jenis-jenis yang menarik, yang cantik itu apa? Contoh salah satu jenis pohon yang cantik itu adalah pohon sapu tangan kalau saya nyebutnya ya. Jadi dia tuh sebenarnya daun, namun dia tidak berbunga, namun daun mudanya itu menyerupai bunga ketika dia masih juvenil, daun juvenilnya itu. Warna daunnya juga putih ketika dia sudah dewasa, daunnya sudah mulai tua, berubah menjadi hijau, sehingga terlihat seperti sapu tangan yang sedang melambai berwarna putih. Ini contoh area pengembangan koleksi tanaman. Ada blok vegetasinya ya. Ada blok vegetasi jenis populer, jenis rawa, jenis lokal, jenis buah-buahan. Jadi kalian nanti harus bisa membuatkan peta seperti ini jika kalian ingin membangun hutan kota. Kira-kira dari sekian luas hutan kota yang akan kita bangun, maunya yang mana nih, diletakkan di mana? Di manakah blok intensifnya? Apakah berada di tengah ya? Atau dia berada di pinggir ya kan? Dan bagaimana pola tanamnya, apakah pola tanamnya itu meliputi pola tanam hutan informal atau mengikuti pola tanam semi informal. Jadi ada 3. Di sini kan sudah digambarkan ya. Kalau yang pakai garis-garis, ada yang kotak-kotak nih. Yang kotak-kotak ini pola tanam informal nih, yang kotak-kotak ya. Pola tanam informal. Terus kalau yang pola tanam hutan yang formal, nah mana nih? Yang formal itu yang garis-garis. Nah, ini pola tanamnya, pola tanam yang formal. Oh, sorry. Ke sini ya berarti. Nah, itu. Luasnya berapa? Kalau hutan kotanya sangat luas ya bisa kita pakai sampai 100.000 meter persegi. Tapi kalau sedikit ya nggak apa-apa. Misalnya hanya 10 hektar begitu ya, atau hanya 5 hektar. Yang penting semuanya bisa tersusun di dalam peta seperti ini. Pertimbangan berikutnya adalah kesesuaian ekologis. Apa saja karakteristik tanaman yang berhubungan dengan ekologi setempat? Mungkin bisa kita nilai dari cahayanya. Oh, di tempat A, di tempat kita yang akan kita bangun itu adalah kota dengan cahaya penuh. Maka pertimbangkan 3 hal ini. Ada jenis-jenis yang toleran, intoleran, dan semi-toleran. Perhatikan, lihat lagi materi 5 ya. Lihat lagi materi 5. Materi pertemuan kelima yang mempertimbangkan spesies yang mampu secara silvikultur bersifat toleran, bersifat intoleran atau semi toleran. Jadi kalian harus paham jenis-jenis karakter silvikultur tumbuhan itu dan fisiologi tumbuhan itu ya. Fisiologi. Kemudian
kondisi klimatis, bagaimana ketahanan suhu, kelembaban, dan bagaimana curah hujan di tempat yang akan kita bangun hutan kota. Angin, nah Lampung ini punya angin yang cukup kuat ya. Angin Lampung itu kencang karena kita sangat dekat dengan banyak memiliki daerah-daerah landai, terutama di malam hari biasanya angin kan bertiup dari darat ke laut, apa laut ke darat? Ya, kalau malam hari dari laut ya ke darat, dari laut ke darat. Kalau siang hari dari darat ke laut. Benar nggak sih? Iya. Nanti cek lagi ya. Silakan komen jika setuju bahwa malam hari itu bertiup dari laut ke darat. Ketik di kolom komentar ya. Kemudian kondisi edapis. Ada fisika tanah, ya, dilihat juga kerapatan limbah tanah, porositas, permeabilitas, struktur, dan tekstur. Jika kalian tidak paham seperti ini, kalian bisa datangkan ahli. Datangkan ahli yang berpengalaman tentang tanah. Bisa bersama-sama dilihat. Jika hutan kota yang akan kalian bangun itu sebagiannya adalah tanah bergambut, maka datangkanlah ahli gambut begitu. Jika sebagian hutan kota yang akan kalian bangun itu adalah tanah kerangas, ya datangkanlah ahli tanah kerangas. Kemudian bagaimana kimia tanahnya, ini semua ahli tanah. Dan dilihat juga kondisi air tanah karena berkaitan dengan kemampuan kita memelihara tanaman yang sudah kita upayakan untuk berkembang ya. Terkait dengan ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan kota yang kurang kondusif. Suhu yang tinggi juga dipertimbangkan jika kotanya punya suhu yang tinggi, punya kelembaban rendah, bagaimana tingkat polutan di kota ya. Kalau pohonnya hanya mampu menyerap polutan ketika dia dewasa, maka jika hutan kota yang akan kita bangun itu adalah hutan kota yang ditujukan untuk menyerap polutan, maka kita harus tahu jenis-jenis tumbuhan apa yang punya kemampuan menyerap polutan mulai dia dari juvenil. Jadi kalau misalnya hutan kota yang akan kita bangun ini baru dia mampu menyerap polutan itu ketika dewasa, maka ketika dia kecil ya, ketika tumbuhannya itu kecil, apakah dia nanti akan mudah mati? Ya, pertimbangkan juga aspek penyulaman. Pertimbangkan hal itu, karena ketahanan tanaman yang tidak dipertimbangkan maka akan membuat pengelola kesulitan. Kita butuh cepat nih, dalam jangka waktu 5 tahun sudah ada pengunjung tidak kepanasan gitu. Oke, bisa ya. Lihat juga kondisi tanah yang seringkali kurang subur. Berapa dimensi atau ukuran tanaman ketika dewasa? Lihat juga diameter pohonnya, jangan misalnya diameternya terlalu kecil, sementara tajuk yang kita pilih adalah yang sangat lebar, nanti membahayakan pengunjung. Perhatikan juga tinggi pohonnya harus berapa, lebar tajuknya dengan jarak tanam tertentu. Kita pakai jarak tanam, misalnya jarak tanamnya itu 1 meter, sementara diameter pohon yang kita pilih itu punya diameter yang sangat cepat tumbuh dengan lebar diameter yang cukup besar, sehingga jika hanya 1 meter kemungkinan besar akan menjadi sempit gitu. Atau jika jarak tanamnya kita terlalu luas ya jarak tanamnya, sementara pohon yang kita tanam ini per jarak tanam ini kecil, kurus-kurus, maka nanti akan terlihat panas hutan kota yang kita bangun itu. Nilai estetika dan sebagai habitat satwa liar ini juga pertimbangkan bentuk tajuknya, warnanya, warna bunga, kerimbunan, dan penghasil biji dan nektarnya. Karena sebaiknya hutan kota itu dibangun agar satwa liar ini datang. Kenapa sih satwa liar harus datang? Pertama, membantu dalam menyebar benih. Ya, sehingga menjadi hutan kota yang kita bangun jadi lebih heterogen. Heterogen populasi spesies tumbuhannya gitu. Walau memang ada tumbuhan yang dispersalnya melalui angin atau angiokori, ada yang melalui anemo ya. Kalau angin itu anemokori, kalau satwa itu zookori. Jadi tidak selalu zookori.
Bentuk-bentuk tajuk pohonnya sudah dibahas di pertemuan kelima. Nanti kalian bisa memperkayanya lagi ya dengan bahan bacaan atau literasi. Sifat fisiologi tanaman yang menggugurkan daun atau tidak ini perlu dipertimbangkan. Kalau banyak menggugurkan daun berarti pemeliharaannya harus ekstra. Akan banyak petugas yang bekerja untuk membersihkan wilayah-wilayah atau daerah-daerah intensif, blok-blok intensif yang kita jadikan sebagai pusat aktivitas utama pengunjung. Bagaimana tingkat transpirasinya, bagaimana kecepatan tumbuhnya ya. Kemudian bibit yang kita pilih juga harus tersedia kontinu. Jangan ketika penyulaman, misalnya hanya kita menetapkan keberhasilan penanamannya itu 75%, sementara 25%-nya perlu disulam. Dan ininya tidak kontinu, maka bahaya sekali. Padahal kita sudah menetapkan di awal sekian-sekian gitu ya. Benih atau bibit yang berkualitas berkaitan dengan perkembangbiakannya di masa mendatang. Kemudian bahan tanaman, benih, stek atau stam lebih baik. Kalau membangun hutan kotanya ingin yang cepat, maka sebaiknya sumbernya bibitnya harus dari stek atau stam ya, biar lebih cepat. Kita harus juga punya ahli silvikultur yang bisa memperbaiki segala kekacauan silvikultur yang tidak dipahami oleh pengelola. Bagaimana perlakuan perkecambahan, teknik penanamannya, bagaimana teknik pemeliharaannya. Misalnya begini, ini terkait dengan mendatangkan jenis-jenis satwa liar ya, supaya membantu pertumbuhan hutan kota itu juga. Jika kita menanam beringin ya, kita pasti akan datang kelompok-kelompok tereron. Jika menanam dadap, maka akan hadir jenis-jenis spesies burung seperti betet, serindit, jalak, ya jenis-jenis burung penghisap madu. Jika kita menanam dengger di dalam hutan kota kita akan mendatangkan serigunting, kaliandra adalah burung penghisap madu. Jika bambu, maka akan ada sekitar 5 jenis burung ini. Kemudian tingkat penguapannya, jenis tumbuhan yang punya tingkat penguapan kuat adalah sengon, kihujan, bambu, dan kemelandingan. Pohon dengan tingkat evaporasi sedang, ada jati, karet, nangka, sonokeling. Ada yang lemah, cemara laut, karet kebo, karet saja ya, pohon karet biasa, kemudian manggis dan bungur. Ada juga terembesi. Semuanya adalah jenis-jenis pohon komersil ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari sifat perakaran yang tidak membahayakan, pilihlah, tergantung sifat ini, apakah akar utamanya tumbuh cepat ke dalam tanah, atau akar utama cepat tumbuh namun ke sampingnya sedikit gitu ya, atau di permukaannya baik, akar utamanya pendek. Nah, untuk yang kategori pertama ini, akar utamanya tumbuh cepat ke dalam tanah, punya susunan akar permukaan yang berkembang, ada sengon, ada balsa, bungur, ada ampupu. Kalau akar utama cepat tumbuh tapi ke sampingnya sedikit, ada mahoni nih yang umum kita tahu ya, ada sonokeling, ada angsana, dan ada cemara. Demikian juga dengan susunan akar yang pendek, akar utamanya ada Cassia pumila, Cassia silentunania. Leschenauliana. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini. Silakan kalian menggunakan banyak literasi selain penjelasan Ibu ya. Jangan lupa juga kerjakan tugas kelompok yang akan Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.